ini adalah tentang pulanglah, ya, pulanglah. Diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kenapa saya tadi minta lagu lagu itu, karena lagu itu dengan tepat menggambarkan apa yang mau saya bagikan pada malam hari ini terkait tema yang sama, yaitu tentang pulang. Ya, lagu ini saya tahu dari teman saya yang kebetulan dia yang nulis lagunya, dan pas saya dikasih tahu, saya baca liriknya, saya renungkan, waduh, ini keren banget. Ya, dan apalagi yang nyanyi juga Kak Yesua Abraham yang lagi ini ya, yang lagi populer gitu ya. Ya, jadi apa yang disampaikan di dalam lagu ini menurut saya sangat relevan untuk kita pada zaman sekarang dalam menghayati kembali apa yang disampaikan di dalam Lukas 15. Nah, saya mau bicara sedikit terlebih dahulu tentang kata pulang ini. Ini kata yang sangat kuat kalau kita renungkan ya. Banyak hal yang muncul waktu kita merenungkan kata pulang ini. Ya, pulang itu berkaitan dengan rasa memiliki, sense of belonging, rasa memiliki. Ya, itu berkaitan dengan tempat kita kembali, itu berkaitan dengan dari mana kita berasal. Jadi ketika kita dengar kata pulang itu kayaknya kita merasakan sesuatu, ya, ada satu kerinduan yang muncul di hati kita tentang tempat asal kita, tentang rumah kita, tentang keluarga kita. Ya, jadi bicara tentang pulang itu maknanya banyak, luas. Bahkan secara filosofis ya, ini sedikit kita sama-sama telaah. Kata secara filosofis, kata pulang itu bukan sekedar tempat tinggal, bukan cuma itu. Kata pulang itu bukan sekedar berkaitan dengan di mana kita tinggal, di mana kita berada, bukan. Kata pulang itu lebih menggambarkan tentang siapa. Kalau kita mau kembali ke satu tempat, tempat itu hanya bisa kita sebut rumah, bukan karena tempatnya, bukan karena gedungnya, bukan karena bangunannya. Tempat itu kita sebut rumah karena di dalamnya ada orang-orang yang tinggal dan berhubungan dengan kita. Di dalamnya ada keluarga kita, ada sanak saudara kita. Jadi kata rumah itu menggambarkan tempat asal kita. Itu kenapa kalau kita pergi ke tempat yang jauh dan untuk waktu yang cukup lama, tiba-tiba ada rasa homesick, kata orang Barat. Ya, ada rasa pengen pulang, rindu akan rumah. Karena apa? Karena kita memikirkan orang-orang yang kita kasihi, ya, orang-orang yang merupakan bagian dari hidup kita. Ya, jadi kata pulang ini begitu kaya maknanya. Dan itulah menurut saya tema yang sedang mau Tuhan gambarkan di dalam Lukas 15. Sebelum kita masuk ke perumpamaan ini lebih dalam, saya ingin kita memahami, kita belajar bersama kenapa perumpamaan-perumpamaan ini muncul. Di Lukas 15 kita tahu ada 3 perumpamaan yang terkenal yang muncul, dan 3 perumpamaan ini bersama-sama menggambarkan satu pesan yang sama,
Jadi tiga perumpamaan berbeda tapi intinya sama. Makanya perumpamaan yang satu nggak boleh dipisahkan dengan perumpamaan yang lain. Karena tiga-tiganya menggambarkan hal yang sama. Walaupun nanti kita nggak akan bahas semua perumpamaan, kita akan fokus di perumpamaan yang ketiga. Yang pertama apa? Domba yang hilang. Kita sudah tahu lah. Yang kedua dirham yang hilang. Yang ketiga yang akan kita bahas anak yang hilang. Tapi pertanyaannya gini, kenapa Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan ini? Untuk apa? Ya, kalau kita baca Lukas 15, saya nggak akan baca semua ayat. Nanti saya cuma menekankan beberapa ayat yang penting yang mau saya sampaikan. Jadi saya berharap supaya saudara sama-sama kita mengerti, saudara boleh buka bersama dengan saya Lukas 15 dan fokus saja di situ ya. Ayat pertama itu dimulai dengan begini. Dikatakan bahwa para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Pemungut cukai orang berdosa biasa datang pada Yesus. Dan ayat kedua dibilang bersungut-sungut orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang beragama. Waktu mereka lihat pemungut cukai orang berdosa bersama dengan Yesus dan Yesus bergaul dengan mereka, mereka bersungut-sungut. Ya ahli agama bersungut-sungut. Mereka bilang begini, dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi orang-orang agamawi, ahli Farisi, ahli Taurat, mereka keberatan karena pergaulan Yesus. Nah, ini bisa dipahami karena biasanya pada waktu itu orang yang dihormati atau figur yang sosok yang mengajar, seorang rabi, seorang guru, itu biasanya memang pergaulannya itu tidak sebebas apa yang mereka lihat pada Yesus. Maksudnya apa? Figur yang dihormati itu figur yang wibawa, figur yang tidak sembarangan ada di tempat-tempat yang ramai. Biasanya ahli Farisi, ahli Taurat, mereka ada di tempat-tempat tertentu seperti bait suci, tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Ya, jadi figur yang dihormati itu pergaulannya sangat dijaga, nggak sembarangan. Tapi ketika mereka lihat Yesus yang sudah berkhotbah dan mengajar di mana-mana, dan mereka melihat pergaulannya, mereka merasa agak terganggu, keberatan. Mereka gak bisa berpikir bagaimana mungkin seorang seperti Yesus yang dihormati, yang berwibawa, yang mengajar, bisa ada di antara para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Itu hal yang tidak biasa dan itu mengganggu mereka. Itulah kenapa kemudian Yesus di ayat ketiga dikatakan lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan salah satu dari perumpamaannya adalah tentang anak yang hilang. Menurut judul perikop Alkitab, ya, The Prodigal Son, anak yang hilang. Ya, menarik karena perumpamaan ini sangat terkenal, sangat populer dan sangat menyentuh banyak orang. Ya, dan saya percaya ini perumpamaan yang kita semua sudah familiar. Karena itu kita nggak akan baca semua ayat. Ya, tapi gini, ketika kita memikirkan perumpamaan ini, kita melihat begini.
kita nggak pernah bisa selesai dengan perumpamaan ini. Selalu banyak hal yang bisa kita baca, kita bicarakan, kita bahas tentang perumpamaan ini. Dan menurut saya semakin kita gali perumpamaan ini, kita semakin kagum dengan perumpamaan ini. Seorang teolog namanya Bibi Warfield, Benjamin Warfield, dia pernah mengatakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Dia bilang begini, eh, perumpamaan ini adalah mutiara dan mahkota dari semua perumpamaan di dalam kitab suci. Artinya perumpamaan ini adalah sebenarnya inti dari semua perumpamaan yang lain. Bahkan kalau saya boleh bilang, ini perumpamaan yang sangat istimewa, yang sangat kita kenal tentang hati Tuhan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Jadi perumpamaan ini memang istimewa. Itulah kenapa banyak orang membicarakannya, banyak orang tersentuh waktu baca perumpamaan ini. Karena ini mahkota mutiara dari semua perumpamaan yang ada. Bukan berarti perumpamaan yang lain nggak penting. Semua perumpamaan saya percaya penting. Tetapi perumpamaan tentang anak yang hilang itu seperti apa ya, merangkum semua hal yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita. Jadi di ayat 11, Yesus memulai dengan berkata begini, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Artinya bagi fokus dari perumpamaan ini, saya mau kita mengerti bahwa meskipun judulnya anak yang hilang, ya, dan seringkali kita waktu masuk ke perumpamaan ini, kita banyak bicara tentang anak. Anak yang hilang, dia ngapain, dia minta hak warisan, kemudian dia berfoya-foya, dia ninggalin rumah, sampai akhirnya hartanya habis, dia melarat, dia makan apa babi dan pengen pulang dan sebagainya. Fokusnya kebanyakan pada apa yang terjadi pada si anak. Tapi saya mau Anda memahami bahwa sebab penekanan Yesus itu lebih kepada si bapak, sang ayah, ketimbang pada anaknya. Karena apa? Karena Yesus memulai dengan mengatakan ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Jadi apa yang hendak diceritakan itu lebih banyak digali dari sisi si bapak ketimbang sang anak. Karena apa? Ini bukan sekedar cerita tentang apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Walaupun itu penting, tapi yang lebih penting adalah hati yang mau diungkapkan lewat cerita ini. Hati sang bapak yang mau dinyatakan. Apa yang dimiliki bapaknya, apa yang dirasakan bapaknya, dan apa yang dilakukan bapaknya terhadap anak-anaknya, itu yang mau ditekankan lewat perumpamaan ini. Dan menurut saya, waktu kita memandang kisah ini, perumpamaan ini dari sisi sang Bapa, maka itu akan membuat kita melihat kejelasan dari pesan Yesus di dalam perumpamaan ini. Tapi saya ingin apa ya? Karena kita sudah sangat familiar dalam perumpamaan ini. Saya ingin bercerita tentang perumpamaan ini dari cerita yang berbeda.
Jadi menarik karena saya menemukan beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya udah lama sih. Ya, Philip Yancey di dalam bukunya What's Amazing About Grace. What's so amazing about grace? Apa yang begitu menakjubkan tentang anugerah? Ya, dia di dalam buku itu dia membahas ada satu bab dia bahas soal Lukas 15 dan dia berikan judul yang menurut saya keren banget. Dia dia kasih judul begini. Ayah yang sakit rindu. Ayah yang sakit rindu kepada anak-anaknya. Itu keren banget. Dan dia ambil tokoh anak yang hilang itu difokuskan pada sisi perempuan. Jadi anak yang hilang di dalam ceritanya Philip Yancey ada seorang anak perempuan, seorang gadis muda. Dia tumbuh di sebuah kota kecil di Traverse di Michigan. Ya itu ko Henry tahu itu daerah Michigan. Saya nggak tahu sebutan saya benar atau salah. Kayaknya sih salah ya. Tapi nggak apa-apa. Ya di Traverse City itu kota yang penuh dengan perkebunan, ya kota kecil. Ada seorang gadis tumbuh besar dengan orang tua yang kolot. Orang tuanya cenderung bersikap berlebihan dengan semua yang dilakukan oleh gadis muda itu menurut gadisnya. Ya, jadi kalau dia pakai tindikan cincin di hidung dia diprotes sama papanya. Kalau dia putar musik agak terlalu keras dimarahi. Ya tahu dia pakai bajunya terlalu ketat, roknya terlalu pendek dia dimarahi. Jadi akhirnya gadis ini tertekan dia merasa orang tuanya terlalu kolot, tidak tahu perkembangan zaman dan sebagainya. Sehingga dia gak tahan. Satu hari waktu ayahnya lagi menasehati dia bilang, nah, aku tidak mau dengar semuanya lagi. Aku benci papa, dia bilang gitu. Akhirnya apa? Dia melakukan sebuah rencana yang sebenarnya sudah lama dia pengen lakukan. Ya itu apa? Dia mau kabur dari rumah. Dia mau melarikan diri dari rumah. Jadi dia pergi dari kotanya, Michigan. Dia pergi ke satu kota yang lebih besar, namanya Detroit. Ya, di kota itu kota yang besar, kota yang padat, kota yang menawarkan apa ya, kehidupan yang sangat bebas. Ya, apa aja boleh dilakukan di kota itu. Ya, orang membangun pergaulan bebas, gangster, ya orang pakai edarkan obat-obatan bebas, narkoba, seks bebas, dan sebagainya. Kenapa dia pilih itu? Menarik gratis itu yakin begini. Dia yakin orang tuanya gak bakalan kepikiran dia lari ke kota itu. Karena orang tuanya terlalu kolot dan terlalu apa ya, terlalu rohani menurut dia. Jadi mungkin orang tuanya gak akan bayangkan anaknya pergi ke kota seperti itu. Dia pergi di jalan sendiri, eh, baru kemudian kira-kira hari kedua dia ketemu seorang pria kaya pakai mobil besar mahal. Pria itu nawarin pengen bawa dia keliling kota. Dia ikut senang, dia ajak makan, pesan bebas saja. Ya, kemudian bahkan ditawarin, kamu punya tempat tinggal nggak? Kalau enggak, saya bisa atur
akomodasi apartemen kecil buat kamu. Wah, dia senang. Hidupnya berbeda, hidupnya nampaknya jadi menyenangkan. Apa yang terjadi? Dia tinggal ikut pria itu, bahkan dia dikasih coba beberapa obat, dan waktu dia makan obat itu dia seperti melayang-layang. Ya udah tahu lah obat apa ya. Dia merasa hidup tidak pernah seenak itu. Itu meyakinkan dia apa orang tuanya selama ini memang kolot. Orang tuanya tidak pengen lihat anaknya bahagia. Kenapa begitu dia coba obat itu dia merasa ini nih hidup yang sesungguhnya. Dia akhirnya terus masuk lebih dalam. Ya kadang-kadang dia panggil pria yang bawa dia tadi, dia panggil bos. Bos itu ngajarin dia gimana cara menikmati hidup. Bahkan diajari hal-hal yang disukai oleh pria. Akhirnya dia dijadikan sebagai penghibur untuk para pria. Dan banyak orang tertarik dengan dia. Karena apa? Karena dia cantik, sangat cantik. Bahkan karena dia masih di bawah umur sebetulnya. Jadi banyak orang menawar mahal untuk bermain dengan dia. Bahkan untuk tidur dengan dia. Wah, dia dapat banyak duit. Dia bisa makan apa aja. Dan dia pesan makan kayak di hotel layanan kamar. Ada layanan kamar di apartemen. Ya, setelah beberapa bulan, kadang-kadang dia berpikir tentang rumahnya. Kadang-kadang pikiran tentang rumah, tentang orang tua itu lewat di kepala dia. Dan dia membayangkan betapa bosan dan kampungan tempat di mana dulu dia pernah hidup. Ya, nah satu kali setelah kira-kira beberapa bulan, hampir setahun, dia lagi jalan-jalan di kota itu, kota kota yang bebas, kota yang padat itu. Tiba-tiba dia terkejut. Kenapa? Dia lihat ada foto dirinya sendiri itu dipampang di foto itu ada tulisan dicari anak yang hilang. Wah, itu foto dirinya. Dia tahu orang tuanya lagi cari dia di kota itu. Tetapi kota itu penuh dengan anak-anak yang bandel yang melarikan diri. Jadi foto-foto itu biasa bagi mereka, ya. Dan dia yakin orang nggak akan kena dia. Karena apa? Penampilannya udah berbeda. Rambutnya, pakaiannya, aksesorisnya, semua berubah. Mungkin nggak ada yang bakalan kena dia. Jadi dia sembunyi menghindari tempat-tempat yang mungkin akan membuat dia dicurigai. Dan dia lanjutkan hidupnya yang bebas. Nah, setahun kemudian ini yang terjadi. Tanda-tanda penyakit itu mulai muncul di tubuhnya. Karena hidupnya terlalu bebas, banyak bermain dengan laki-laki, ya tubuhnya bebas dipakai, mulai muncul penyakit. Dalam sekejap, tidak ada yang mau dilayani sama wanita gadis itu. Dia mulai dikucilkan orang pada nggak mau berhubungan dengan dia. Bahkan terakhir bosnya pun dengan cepat bersikap kejam dan melemparkannya ke jalanan. Dalam sekejap dari hidup yang mewah, tiba-tiba ditinggalkan, nggak punya apa-apa,
fasilitasnya diambil, kesenangannya diambil, uangnya habis. Dia akhirnya hidup di jalanan. Dia harus coba bertahan hidup dengan cara apa? Dengan cara menjual dirinya di jalan. Yang tentunya akan beda dengan yang tadi. Bayarannya lebih kecil, pria-prianya lebih kasar dan sebagainya. Ya, saudara bisa bayangkan. Kadang-kadang dia tidur di emperan toko-toko. Ya, kadang-kadang. Tapi uangnya nggak banyak. Dia nggak bisa dapat banyak. Karena akhirnya bayarannya lebih murah dan cepat habis. Karena dia punya kecanduan, akhirnya uangnya dia dapat, dia beli obat untuk apa ya, untuk memuaskan kecanduannya. Jadi satu kali dia tidur di emperan, kedinginan, kelaparan, sakit, kecapean, semua campur aduk. Merasa tersesat, kesepian. Tiba-tiba dia ingat rumahnya. Muncul di dalam pikirannya. Dan dia berpikir gini, Tuhan, kenapa ya aku pergi dari rumah? Untuk pertama kalinya, gadis itu tidak menyangka bahwa ia begitu rindu dengan rumahnya. Bahkan dia bilang gini, anjingku bakal makan lebih enak daripada dirinya sekarang. Anjing di rumahnya makan lebih enak daripada dirinya. Jadi ia memutuskan untuk coba-coba telepon ke rumah. Dulu belum ada HP. Dia pakai telepon jalanan yang diputar itu. Ya, yang kalau kita mau tekan tombolnya itu pakai diputar. Ya, nanti putar balik lagi gitu ya. Dia coba telepon satu kali, dua kali gak ada yang jawab. Ketiga kali akhirnya yang jawab mesin, suara mesin. Nomor yang Anda tuju sedang tidak ada di tempat itu ya kira-kira. Kemudian akhirnya dia di telepon yang ketiga dia tinggalkan pesan suara. Dia berkata begini, Papa, Mama, ini aku. Aku pikir aku akan pulang. Aku akan naik bus dan tiba di kampung sekitar tengah malam besok. Kalau kalian tidak ada di terminal, kukira aku akan terus naik bis sampai ke kota lain, kota Kanada, sampai ke ujung jalur busnya. Jadi dia tutup telepon, dia ke stasiun naik bus. Butuh 7 jam dari kota di tempat dia berada untuk sampai ke kampung halamannya. 7 jam. Apa yang terjadi? Sepanjang jalan dia bertempur dengan pikirannya sendiri. Dia mulai berpikir gini, gimana kalau gak ada yang dengar pesan suara teleponnya tadi? Gimana kalau keluarganya lagi di luar kota? Gimana kalau pesannya terlewat dan tidak didengarkan dan sebagainya? Mungkin keluarganya udah anggap dia mati. Atau mungkin seharusnya dia nunggu 2-3 hari untuk telepon ke rumah sampai keluarganya menjawab. Jadi sepanjang jalan dia berpikir banyak kemungkinan dan bus tetap melaju. Di malam yang gelap, dingin, dia sendirian. Bertempur dengan pikiran-pikiran yang gak karuan. Bertanya-tanya, kalau saya sampai, kira-kira orang tuaku datang gak ya?
Apa yang akan mereka lakukan kalau mereka melihat aku? Dia sepanjang jalan dia bingung harus seperti apa. Dan ini yang terjadi berulang kali. Dia latihan mempersiapkan kata-kata untuk diucapkan kalau dia ketemu orang tuanya. Khususnya kalau dia ketemu bapaknya. Dia latihan kata-kata, Pak, aku minta maaf, aku sudah bersalah. Aku sudah mengecewakan kalian. Ini semua salahku, tolong maafkan aku. Dia berulang kali mempersiapkan kata-kata, menghafal, mempersiapkan untuk nanti. Akhirnya busnya berhenti di terminal kampung halaman yang kecil yang gelap. Kalau kita duduk di busnya nggak bisa lihat apa-apa di luar. Ya, dari bus ada pengumuman 15 menit. Artinya bus itu akan menunggu selama 15 menit sebelum melanjutkan perjalanan. Gadis itu lagi duduk mikir, turun nggak ya? Ada orang nggak ya? Dia ambil cermin, biasa gadis bawa cermin kecil ya. Ibu-ibu bawa gadis untuk berkaca, bawa cermin untuk berkaca. Dia ambil cermin, merapikan rambutnya, pakai lipstick, pakai bedak dan sebagainya. Dia lihat cermin, dia lihat di giginya ada noda tembakau karena dia pakai obat, karena dia mungkin merokok dan sebagainya. Dia mikir lagi, waduh ini kalau papaku lihat noda-noda sisa tembakau, gak tahu deh apa yang dia pikirkan. Waduh, papaku bisa marahin saya habis-habisan. Dia udah persiapkan semua skenario yang terburuk. Tapi dia penasaran, kira-kira ada orang nggak di situ. Dia putus asa, dia turun, dia pengen lihat doang. Dia masuk ke terminal, ya, tiba-tiba begitu dia masuk, itu terminal itu rame banget. Rupanya satu keluarga itu udah nungguin dia mau mau sambut dia. Dia kaget karena wajah-wajahnya dia kenal semua. Semua udah nunggu dia pegang kertas, ada namanya, ya, tiup-tiup trompet, pakai topi pesta dan sebagainya. Kemudian ayahnya tiba-tiba muncul di tengah-tengah kerumunan itu. Ayahnya bilang, welcome home, selamat pulang. Di ayahnya muncul, ditariknya anaknya, dipeluknya, diciumnya berulang kali. Sampai nangis. Mereka semua nangis. Gadis itu mulai mau ngomong. Dia baru mau ngomong, Pak, aku minta maaf. Aku, dia baru ngomong setengah. Ayahnya memotong ucapannya dan berkata, nak, gak ada waktu untuk itu. Kita harus cepat pulang. Semua orang sudah menunggu. Kita mau makan malam di rumah. Wah, akhirnya ayahnya bawa anak itu, gadis itu pulang dan bikin pesta yang besar. Dari cerita ini kita melihat ya satu gambaran dari Lukas 15 dengan cara yang menurut saya cukup relevan dengan kehidupan untuk menggambarkan betapa sebenarnya anak yang hilang itu bukan sekedar hilang, tapi memang hancur babak belur sampai
apa ya, sampai habis-habisan deh di luar rumah. Dia pikir dia pergi untuk bersenang-senang, ternyata dia pulang dengan kondisi yang babak belur, hancur-hancuran. Alkitab bilang seperti sebenarnya yang Alkitab menggambarkan tentang anak yang hilang adalah betapa anak itu mungkin melakukan hal-hal yang sudah di luar dari budaya itu. Jadi dari kita itu kita melihat bagaimana seorang anak yang hancur-hancuran, yang pergi untuk bersenang-senang menikmati hidup, ternyata sebenarnya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Dan bagaimana seorang ayah yang bukan hanya menunggu, tapi juga sudah mencarinya kemana-mana, tidak berhenti, tidak menyerah, mengharap dan menunggu anaknya untuk pulang. Nah, waktu kita baca Lukas 15, waktu anak yang bungsu berkata, "Bapa, berikan kepadaku harta milikku." Itu sebenarnya sesuatu yang bertentangan dengan budaya waktu itu. Singkat saja, ya dalam budaya timur, khususnya tradisi Yahudi, meminta warisan pada orang tua yang masih hidup itu adalah tindakan yang kasar, tidak sopan, kurang aja. Coba di sini bayangkan, saudara yang sudah jadi orang tua, lalu anak Anda datang dan berkata, "Ma, aku mau warisanku sekarang." Itu seperti anak Anda sedang berkata, "Wah, Ma, cepat aja mati." Itu yang anak bungsu sedang lakukan ketika dia meminta warisan kepada ayahnya yang masih hidup. Dia sedang berkata, "Pak, ku harap Bapak cepat mati." Karena apa? Karena warisan harusnya diberikan setelah orang tua itu meninggal, bukan masih hidup. Jadi Yesus menggambarkan betapa kurang ajarnya anak bungsu ini yang meminta warisan dengan mengharapkan ayahnya mati, yang bahkan melari membawa warisannya, berfoya-foya menghabiskan semua harta dari ayahnya sampai habis, dan kemudian jadi gelandangan. Terakhir dia kerja sama orang di kandang babi. Bahkan dia mau minta makanan babi ya dikasih sama orang pemiliknya. Nah, yang terjadi apa? Kita melihat bahwa waktu Yesus menceritakan perumpamaan ini, Yesus sudah mau ingatkan kepada kita semua bahwa pemungut cukai, orang-orang berdosa itu seperti anak bungsu yang menyia-nyiakan hidupnya, yang berpikir mereka sedang bersenang-senang, padahal mereka sedang menghancurkan hidupnya. Tetapi ini yang terjadi waktu perumpamaan ini dikatakan tentang anak yang hilang. Yesus mengingatkan bahwa ayah itu punya dua orang anak. Kebanyakan orang berpikir ya jelas anak yang bungsu pasti hilang. Anak yang minta warisan, anak yang pergi ke tempat yang jauh bersenang-senang, itu anak yang hilang. Kita lupa, sebenarnya judul perikop gak pernah sebut anak yang hilang yang mana. Karena apa? Karena kalau kita baca baik-baik, kita baca ulang Lukas 15. Perumpamaan itu seperti pedang bermata dua.
mau merujuk kepada orang-orang berdosa dan pemungut cukai, itu digambarkan dengan anak yang bungsu. Tetapi pemuanya itu juga mau merujuk kepada para orang Farisi, para ahli Taurat yang kemudian diwakili oleh anak yang sulung. Anak yang bungsu hilang kita semua udah biasa. Tapi tahu nggak, anak yang sulung itu juga nggak lebih baik dari anak yang bungsu. Loh, kok bisa? Lihat, waktu adiknya pulang, waktu si bungsu pulang, apa yang terjadi? Si sulung tidak bahagia seperti bapaknya. Si bungsu waktu pulang, waktu bapaknya menemukan, nanti saya akan bahas sedikit itu, ya. Ayahnya bahagia begitu rupa sampai dia mau bikin pesta. Anak yang sulung itu gak senang sampai dia gak mau pulang. Gantian si sulung yang gak mau pulang. Sampai bapaknya harus keluar dari rumah bicara dengan dia dan menemukan ternyata si anak sulung selama ini bekerja di rumah. Tapi yang terjadi apa? Anak yang sulung juga hilang tanpa sadar. Buat saya waktu kita punya lihat dari sisi maksud kenapa Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada pemungut cukai dan orang berdosa maupun kepada orang Farisi dan ahli Taurat, kita mengerti sebenarnya Yesus mau katakan dua-dua anak ini terhilang. Orang berdosa dan ahli Farisi, pemungut cukai dan ahli Taurat, semua orang yang sama-sama terhilang. Bedanya apa? Bedanya ini, anak yang bungsu terhilang di luar rumah, tapi anak yang sulung terhilang di dalam rumah. Jangan berpikir bahwa kalau kita di dalam rumah, kita pasti gak hilang. Ternyata kita bilang anak sulung, dia terhilang di dalam rumah. Kenapa? Waktu ayahnya datang, dia bilang gini, setelah sekian lama, bertahun-tahun, aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat itu. Tetapi baru datang anak Bapak, ya, cara ngomongnya itu kasar ya. Anak Bapak yang telah membawa harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Jadi anak sulung iri, cemburu dengan kemurahan hati bapaknya kepada anak yang menurut saudaranya, anak yang kurang ajar, anak yang tidak tahu terima kasih. Si anak sulung membandingkan dirinya seolah dia lebih baik daripada adiknya. Itu bukti apa? Bahwa sebenarnya anak yang sulung bekerja di rumah, dia menaati perintah bapaknya, itu dengan tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia mengharapkan ada timbal balik, dia mengharapkan kalau dia taat ada sesuatu yang Tuhan bapaknya berikan kepada dia. Jadi dia ingin hubungan dia dengan bapak ditentukan oleh apa yang dia kerjakan bagi bapaknya. Ini yang orang Farisi dan ahli Taurat lakukan. Taat kepada Tuhan karena ada sesuatu yang kita mau dapatkan dari Tuhan. Tapi ayahnya bilang apa? Ayahnya mengatakan, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku
adalah kepunyaanmu. Artinya ayahnya mau bilang gini, nak, kamu memiliki itu semua bukan karena apa yang kamu lakukan. Kamu memiliki itu semua karena engkau bersama-sama dengan aku. Karena engkau anakku. Kalau engkau anakku, berarti semua milikku menjadi milikmu. Dan kita patut bersuka cita. Karena anak adikmu telah mati dan hidup kembali. Dia hilang dan didapatkan kembali. Artinya apa? Si ayah mau anak sulung mengerti bahwa keberadaan dia di rumah itu semata-mata hanya karena kemurahan hati dari sang ayah. Itu semata-mata karena identitasnya adalah anak, bukan karena apa yang dia lakukan. Kalau dia bergantung pada apa yang dia lakukan, ya dia akan membandingkan seperti itu. Dia akan bandingkan dirinya dengan adiknya. Padahal adiknya disambut, adiknya di dibawa pulang, dipestakan, itu semata-mata karena adiknya juga ada anak dari ayahnya. Ayahnya bikin pesta bukan karena anaknya pulang bawa prestasi, bukan. Jadi cerita ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan itu begitu bermurah hati terhadap kita semua. Dan sebenarnya apapun yang kita lakukan, itu seharusnya bukan untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari Bapa, tetapi kita hidup karena kita sudah memiliki pengakuan dari Bapa kita. Apa pengakuannya? Yaitu kita diangkat. Kita adalah anak-anaknya. Wow. Jadi perumpamaan anak yang hilang itu mengingatkan sejauh apapun kita pergi, seterhilang apapun hidup kita, kita selalu punya tempat untuk pulang. Dan perhatikan ya, fokus dari cerita ada hati sang Bapa untuk anak-anaknya. Bayangkan ya, ketika anak yang bungsu tahu hidupnya hancur, uangnya habis, dia bilang, bahkan hamba-hamba pelayan Bapakku makan lebih enak. Sedangkan dia makan empat babi di situ. Dia menyadari keadaannya. Dan dia bilang, aku ingin pulang. Pertanyaannya gini, kenapa anak bungsu pengen pulang? Karena bapaknya baik, betul? Karena dia tahu pelayan di rumahnya pun dapat makan lebih layak daripada dia. Jadi anak yang bungsu dia teringat pada bapaknya bukan karena dia mengasihi bapaknya. Jangan salah. Yang dia pikirkan adalah perutnya. Dia pulang karena dia lapar. Dia pulang karena dia membandingkan keadaannya dengan keadaan para hamba, para pelayan, para upahan dari bapaknya. Tetapi bapaknya nggak mau dia pulang seperti itu. Yang menarik adalah gini, banyak orang kehilangan poin penting dari cerita bahwa kisah ini bukan tentang anak yang memutuskan untuk pulang, tetapi kisah ini justru adalah tentang seorang bapa yang tidak pernah berhenti menyerah untuk mencari dan menemukan anaknya. Kok bisa? Kok bisa? Karena begini,
Lukas 15. Saya sebentar lagi akan selesai. Semoga saudara masih mengikuti. Eh, di ayat yang ke-20, ketika anak itu memutuskan untuk pulang, dikatakan begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Saya mau kita berhenti sebentar dan merenungkan. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihat. Kok bisa? Maksudnya apa? Nah, dalam bahasa Inggris versi King James dikatakan bahwa when he a great way off. Artinya ketika anak itu masih ada di kejauhan, ayahnya melihatnya. Artinya ayahnya melihat anak itu bukan karena anak itu sudah di dekat rumah, bukan. Ayahnya melihat anak itu ketika anaknya itu masih di kejauhan, bukan di sekitar rumah. Kok bisa ayahnya melihat anaknya ketika akan pulang? Karena setiap hari ayahnya sudah menunggunya. Karena setiap hari ayahnya sudah mencarinya kemana-mana. Bayangkan biasa kalau kita pulang ke rumah, mana yang duluan? Kita yang lihat rumahnya atau orang-orang di rumah yang lihat kita? Biasanya kita dulu yang lihat rumah. Karena kita tahu di mana rumahnya. Sedangkan orang-orang di rumah nggak pernah tahu kapan kita akan datang. Kan gitu. Nah, eh, ketika kita bilang bahwa ayahnya melihatnya dari kejauhan, itu membuktikan bahwa untuk waktu yang sangat lama, ayahnya selalu menantikan kepulangan. Bahkan bukan hanya menunggu secara pasif, tetapi ayahnya secara aktif terus mencari anaknya setiap waktu. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah, pernah berkata begini, saya tidak tahu apakah anak itu melihat ayahnya dari kejauhan, tetapi saya tahu pasti bahwa ayahnya melihat anak itu. Itu adalah gambaran bagaimana ketika kita masih berdosa, Tuhan telah lebih dahulu melihat kita. Ketika kita masih buta di dalam keberdosaan kita, Allah lebih dahulu telah melihat kita. Allah melihat para pendosa lebih dahulu sebelum para pendosa itu melihat Allah. Dan dia lihat anaknya, dia tergerak oleh belas kasih. Dan dia berlari, dia mendapatkan, merangkul, mencium anaknya. Tahu gak? Dulu orang Yahudi tahu mereka pakai jubah yang panjang. Orang tua itu gak pernah berlari. Karena untuk berlari mereka harus angkat jubahnya. Kalau mereka angkat jubahnya artinya auratnya kelihatan. Dan itu pantang bagi orang Yahudi. Jadi orang tua tidak pernah berlari, apalagi berlari kepada yang lebih muda. Selalu yang lebih muda berjalan kepada yang lebih tua. Tetapi Yesus menjungkir balik ceritanya dengan berkata waktu bapaknya melihat anaknya yang mau pulang dari kejauhan, masih jauh, ayahnya berlari menghampiri anaknya. Dan dia bilang gini, dia berkata kepada para pelayan, hei,
lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan itu kepada yang kenakan cincin pada jarinya, kenakan sepatu pada kakinya. Lihat betapa antusias sang ayah waktu dia menemukan anaknya yang hilang. Si bungsu tahu jalan pulang ke rumah, tetapi dia tidak tahu jalan pulang ke hati bapaknya. Dia cuma pulang pengen karena lapar. Dia pengen dapat makanan yang layak. Dia bahkan bilang, kalau aku jadi upahan gak apa-apa deh. Artinya apa? Dia pulang bukan karena pengen rindu kepada bapaknya. Dia pulang karena dia lapar. Tetapi waktu bapak yang melihat dia datang, dia peluk, dia cium, dia menyingkapkan hatinya kepada anaknya. Kenapa? Anak bungsu tahu jalan pulang ke rumah, tetapi tidak pernah menemukan jalan pulang ke hati bapaknya. Sang bapak yang berinisiatif menunjukkan isi hatinya kepada anaknya. Wow, keren banget ya. Bapak yang menunjukkan betapa dia mengasihi anaknya yang bungsu dan yang sulung. Yang sulung tadi dia bilang apa? Kamu gak tahu segala milikku adalah milikmu. Engkau selalu bersama-sama denganku. Dua-duanya terhilang. Dan dua-duanya perlu penyingkapan dari hati bapaknya. Sehingga mereka bisa kenal siapa bapaknya. Bapak yang begitu mengasihi mereka. Bapak yang begitu peduli dengan mereka. Kasih Bapak itu agresif, aktif untuk anak-anaknya. Bahkan waktu Bapak menemukan anak yang bungsu, dia bilang kenakan jubah. Jubah, pakaian itu gambaran dari apa? Pemberian anugerah. Ya, anugerah yang dikenakan kepada kita. Berikan cincin. Cincin itu apa? Cincin itu tanda materai kepemilikan. Dulu kalau orang ke pasar dia tunjukin cincin, itu seperti alat transaksi. Kalau anak-anak jajan di pasar dia tunjukin cincin, nanti tagihan dikirim ke rumah. Yang bayar siapa? Bapaknya. Jadi cincin gambaran bahwa materai kepemilikan itu dikembalikan. Dia gak mau si bungsu jadi hamba. Dia gak mau si bungsu hanya jadi upahan. Sang bapak ingin si bungsu sebagai anak. Sepatu penegasan bahwa dia memang anak. Kenapa? Karena hamba, upahan itu gak pernah pakai sepatu. Hanya anak yang pakai sepatu. Bahkan dikatakan, ayahnya bilang, ambil anak lembu yang tambun. Sembeli dan mari kita makan dan bersuka cita. Artinya apa? Ada perayaan, ada penghargaan. Ketika anak yang hilang pulang, sang ayah menyambut dengan bersuka cita. Pertobatan satu orang disambut oleh seluruh surga. Kita bilang mereka bersuka cita karena satu orang bertobat. Kenapa? Karena ketika kita bertobat, hati sang Bapa itu sedang dinyatakan. Hari ini lewat perumpamaan kita melihat betapa kasih Tuhan itu melampaui semua yang bisa kita bayangkan. Kasih yang berani ngambil resiko. Kasih yang bahkan
menepis semua kesalahan kita. Dan bukan cuma itu, kasih itu adalah kasih yang mengubahkan kita. Kasih yang menempatkan kita kembali ke tempat yang semestinya. Kasih yang mengarahkan kita. Kasih yang menyambut kita. Sang Bapa merayakan kehadiran anak-anaknya karena dia mengasihi anak-anaknya. Saya berdoa lewat perumpamaan ini, kita menyadari bahwa Tuhan selalu merindukan kepulangan. Tidak ada kepulangan yang ditolak oleh Tuhan. Waktu anak bungsu pulang, bapaknya ngomong, masih ingat rumah. Tuh, memang gitu. Masih ingat ya kau pada rumah? Kupikir udah lupa kau rumahmu di mana. Memang gitu. Kau pulang bukan dirayakan, ditanyain. Ya, bahkan disindir. Ngapain kau pulang? Bapak gak seperti itu. Bapak selalu merayakan setiap kepulangan anaknya. Karena bagi Bapak setiap jiwa itu berharga. Dia mati, Yesus telah mati untuk jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Tadi lagunya saya senang sekali. Ada liriknya berkata, di sana kau di tempat aku hilang, menemukanku kering dan usang. Kau bawa aku pulang. Waktu bapak lihat anaknya di kejauhan, dia berlari. Dia peluk anaknya, dia cium berkali-kali. Alkitab yang di beberapa terjemahan dikatakan dia mencium berulang kali. Bayangkan anaknya bawa babi dari kandang babi kotor, pakaiannya sobek-sobek berantakan, ayahnya nggak peduli. Cintanya lebih besar daripada keadaan anak. Dia cium, dia bilang pakaikan baju. Artinya apa? Bukan anak itu membersihkan diri baru pulang, bukan. Tapi Bapa menyambut dia sebagaimana adanya. Dan Bapa membersihkan diri. Hari-hari ini saya mau tutup dengan hari-hari ini banyak orang berpikir kalau hidup saya sudah beres, kalau hidup saya sudah benar, saya baru datang ke gereja, saya baru melayani Tuhan, saya baru datang kepada Tuhan. No, kita gak membersihkan diri untuk bertobat. Enggak. Kita bertobat dulu supaya Tuhan yang membersihkan kita. Karena apa? Kita gak mampu membersihkan diri sendiri. Semua yang kita lakukan justru membuat diri kita makin kotor. Harus Tuhan yang datang untuk membersihkan kita, membawa kita kepada dirinya, memeluk kita, mencium kita, mengubahkan kita. Jadi datang kepada Tuhan sebagaimana adanya. Karena apa? Karena ketika kita datang kepada Tuhan, disitulah kita diubah. Disitulah kita diperbaharui. Saya berdoa supaya perumpamaan ini mengingatkan kita satu hal. Banyak hal bisa dibicarakan dari perumpamaan ini. Tapi intinya satu, hati Tuhan untuk kita terlalu besar. Terlalu besar Tuhan mengasihi kita. Dan tidak pernah ada satupun keadaan yang bisa menghalangi kita untuk datang, untuk pulang kepada Tuhan. Bapa selalu menyambut kepulangan kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami tahu ada begitu banyak hal yang Tuhan bisa singkapkan lewat perumpamaan ini. Tetapi biarlah lewat perumpamaan yang sudah kami bicarakan, kami diingatkan betapa kasih Tuhan itu lebih daripada dosa-dosa kami. Bahwa apapun keadaan kami, latar belakang dan masa lalu kami selalu bisa datang kepada Tuhan. Dan dengan datang kepada Tuhan, kami tahu hidup kami diubahkan. Jalan kami berubah. Identitas kami dipulihkan. Karena kami tahu hatimu lebih besar daripada keadaan kami. Terima kasih. Biar kami berdoa setiap kami diingatkan betapa besar hati Bapa yang mencari dan menemukan anak-anaknya untuk dibawa pulang. Hati yang begitu mulia, kasih yang begitu besar, kasih yang tidak pernah menyerah sampai ia mendapatkan nama. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus yang memastikan bahwa kami bisa pulang kepada Tuhan kapanpun, apapun keadaan kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih banyak Pak Hatta Halimas, hambanya, yang membuat kita semua terkesima dengan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Memang dari perumpamaan anak yang hilang, diambil dari berbagai perspektif, baik dari sisi bapa, sisi anak sulung, anak bungsu, budaya Yahudi. Dan saat ini Pak Hatta melihat dari sudut seorang anak perempuan. Jadi saya sangat diberkati ya untuk melihatnya. Baik, jikalau ada pertanyaan ataupun sharing dari Bapak Ibu yang sudah mendengarkan pembicara kita pada malam hari ini, saya beri waktu untuk Bapak Ibu bertanya atau menanggapi. Silakan Bapak Ibu.